Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Nuryanti Pipang selaku ketua kelompok. Di sini saya akan memperkenalkan tayangan aplikasi atau program kami yang berjudul Sistem Informasi Persediaan Barang pada Toko Mitra Bangunan. Di sini saya sudah berada di bagian halaman login. Saya akan login. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman aplikasi Toko Mitra Bangunan. Bisa kita lihat seperti ini halaman pada aplikasi Toko Mitra Bangunan. Program aplikasi ini membutuhkan database seperti ini. Ada barang, ada kode barang, barang dan harga satuan. Kemudian bukti, nomor dan bukti. Kemudian transaksi. User, username, password, nama lengkap, email, nomor telepon, level, blokir, dan ID session. Kemudian kembali ke program. Untuk nama pengguna tadi saya login menggunakan admin. Jika Anda ingin mengedit nama pengguna, tinggal klik edit. Username, password, nama lengkap kalian bisa ubah di sini. Jika ingin menambahkan pengguna, tinggal klik tambah user. Sudah berada di tampilan tambah user. Sini untuk mengeditnya. Kemudian saya akan masuk ke halaman data barang. Seperti inilah tampilan data barang, nama barang, harga satuan, dan aksi. Jadi, barang-barang ini yang berada di toko yang akan dijual di toko. Nah, di dalam program ini sudah disediakan atau sudah diinputkan kurang lebih dari 117 barang. Data barang. 117 data barang. Jika kalian ingin mengedit nama barangnya, tinggal klik edit. Nah, seperti inilah from edit data barang. Di sini untuk merubah nama barangnya, nama barang dan harga satuan. Dan untuk menambahkan data barang, tinggal klik tambah data. Seperti inilah form tambah data, punya ada kode barang, nama barang, dan harga satuan. Kemudian simpan. Kemudian saya akan masuk ke halaman transaksi penjualan. Nah, inilah
tampilan transaksi penjualan dan rincian transaksi. Form data transaksi penjualan ini merupakan form yang berfungsi untuk memasukkan data transaksi penjualan ke dalam database. Contohnya di sini saya akan pilih salah satu barang, contohnya amplas ya. Nah, kode barang dan harga satuannya ini telah otomatis masuk ke dalam sini karena kami telah menginputnya ke dalam database. Jadi jumlahnya ini yang akan kita pilih. Contohnya saya akan pilih 2 ya. Kemudian tinggal kita tambahkan ke dalam rincian penjualan. Dan dia akan muncul ke dalam rincian transaksi. Kode barang, nama barang, harga satuan KTI 2, jumlah, dan subtotalnya 2000. Total keseluruhan 2000. Dan di sini saya akan menambahkan lagi barangnya. Contohnya ini jumlahnya 1, terus saya akan tambah ke dalam rincian penjualan. Dia akan muncul di bawah amplas, barang amplas ya. Totalnya bertambah 189.000. Dan di sini saya akan menambahkan jumlah uang, contohnya 200.000. Kemudian simpan transaksi penjualan. Nah, kita telah masuk ke halaman transaksi penjualan atau sisa uang pembayaran. Kita bisa lihat di halaman ini tampilan sisa uang pembayaran. Kemudian saya akan mengklik cetak nota. Seperti inilah tampilan faktur penjualan. Nama barang, harga satuan, jumlah barang, dan subtotalnya. Amplas, harga satuan 1000, jumlah barang 2, subtotal 2000. Aquaprof 4 kilo, harga satuan 187.000, jumlah barang yang saya pilih tadi 1, subtotal 187.000, dan total keseluruhannya yaitu 189.000. Next, laporan penjualan. Inilah tampilan laporan penjualan. Laporan penjualan ini jenis laporan. Pertama, data barang, penjualan per harian, penjualan per bulan, penjualan tahunan, dan penjualan per barang. Data barang. Nah, inilah tampilan pada data barang. Ada kode barang, nama barang, dan harga satuan. Sudah seperti yang saya jelaskan tadi, barang-barang ini yang akan berada di toko yang akan dijual. Di dalam program ini sudah disediakan atau sudah diinputkan kurang lebih dari 117 data barang. Kita bisa lihat 117 data barang. Kemudian penjualan per hari. Seperti inilah tampilan report penjualan per hari. Laporan penjualan per hari ini adalah kumpulan informasi penjualan yang disusun dan diinformasikan sebagai bahan pencatatan dan analisa penjualan. Untuk laporan harian, informasi yang ada di dalam merupakan data transaksi penjualan yang terjadi setiap harinya. Contohnya di sini saya akan memasukkan tanggal sesuai format. Seperti inilah tampilan dalam laporan penjualan. Tadi kan saya pilih tanggal 16. Laporan penjualan tanggal 16.
Kita bisa lihat ini masih kosong karena belum ada pilihan nama data barang. Kemudian laporan penjualan bulanan. Kita bisa lihat tampilan report penjualan per bulan. Laporan keuangan bulanan ini merupakan laporan keuangan yang menyajikan rekapan data bulanan dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan bulanan disusun pada akhir bulan berjalan. Di sini saya akan masukkan bulan sesuai format bulan 8 tahun 2020. Nah, inilah tampilan laporan penjualan bulan 8 tahun 2020. Jadi tanggal penjualan, nama barang, harga satuan, jumlah barang, dan subtotal. Kemudian penjualan tahunan. Laporan keuangan tahunan ini disebut juga dengan annual report, adalah ringkasan data keuangan yang berasal dari kegiatan perusahaan selama 1 tahun. Biasanya, laporan tersebut menulis tentang kegiatan perusahaan sepanjang tahun, mulai dari sebelumnya hingga sekarang dan rencananya ke depannya. Contohnya sih saya akan memasukkan tahun 2020. Field report. Nah, inilah tampilan laporan penjualan pada tahun 2020. Ini sudah ada data-data barangnya. Bisa kita lihat. Kemudian terakhir penjualan barang. Laporan penjualan per barang dalam beberapa bulan akurat yang dapat mengcompare barang yang terjual dalam setiap bulannya. Dari Januari, Februari, Maret, dan sampai seterusnya. Nah, ini kita bisa dapat dengan memodifikasi report yang ada. Dalam contoh langkah-langkah seperti di sini saya akan pilih jenis barang. Contohnya Avian Gloss 1/4 kilo. Filter report. Ini tampilan laporan penjualan Avian Gloss 1/4 kilo. Coba saya akan pilih yang amplas ya. Nah, seperti ini contoh laporan penjualan barang pada barang amplas. Itulah tadi tayangan program atau aplikasi yang sudah saya jelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.